Tapi yang kita baca yang tertulis firman kepada masih di masa kanak-kanak. Selanjutnya firman bagi yang baru dilahirkan kembali, sudah lahir, ada kerinduan, firman yang membawa pertumbuhan. Dan selanjutnya dalam Matius pasal 26, firman yang mempersiapkan seluruh persiapan. Kiranya Tuhan tolong kita mempersiapkan ini. Satu, tidak bercacat celah. Kedua, ada firman Tuhan yang menunjuk kepada minyak Roh Kudus dalam segala kelengkapan kuasanya, sehingga kita sudah benar-benar hidup berjalan dalam firman, di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga kita boleh bagaikan Ester di pemandangan Raja Ahasveros. Begitulah kita boleh berkenan dalam pemandangan Yesus Kristus. Kita sudah mempersiapkan seluruhnya. Itu sebabnya firman-firman yang kita dengar sekarang, kita harus mampu mendengar firman yang mempersiapkan. Seringkali firman yang mempersiapkan ini itu sangat tidak enak bagi keinginan daging manusia, karena kita dibawa sampai mengosongkan diri, sampai meniadakan keakuan. Yang ada hanya pikiran Kristus, dan yang ada hanyalah apa yang ada di dalam cara kehidupan Kristus. Akan membaca firman Tuhan dari kitab yang terakhir, kitab Wahyu pasal 1 Wahyu pasal yang pertama saya baca bagi kita ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara-saudaraku, kita boleh membaca firman Tuhan ini, tapi penting sekali kita harus sampai mengerti apa yang sebenarnya isi daripada firman ini. Tuhan berfirman kepada kita dalam ayat ini, kalau disebut berbahagia yang membaca, khususnya mendengar kata-kata nubuat ini dan menurutinya, maka kita boleh memperhatikan posisi kita waktu mendengar. Samuel di dalam masa kanak-kanaknya, dia sudah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam kitab 1 Samuel, saya akan membaca bagi kita
Perjanjian Lama 1 Samuel pasal yang ketiga. Mulai ayat 1 perikop Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Di sini adalah permulaan Samuel mendengar firman Tuhan. Tetapi posisi Samuel di situ masih suasana kanak-kanak. Dia belum menjadi seorang nabi. Itu sebabnya saudara-saudaraku, bobot firman Tuhan yang didengar oleh Samuel belum merupakan kepada penugasan, belum merupakan firman Tuhan yang menunjukkan sasaran perjalanan, tetapi masih di dalam suasana firman Tuhan yang hanya membiasakan hidup, terbiasa mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya sangat baik biarpun anak-anak bisa saja dia belum mengerti, tapi kalau sudah terbiasa dari kecil mendengar firman Tuhan, itu adalah satu yang sangat baik. Dan orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang sudah biasa mengerti, maka seorang ibu yang sedang hamil bisa saja diberi pendengaran musik yang baik, yang menyenangkan, bukan musik yang membuat hati galau atau kacau atau tidak tenang, tapi musik yang tenang dengan satu pengharapan nanti itu akan mempengaruhi si anak, dan banyak mempercayai itu pengaruhnya bisa membuat ketenangan bagi anak, bahkan bisa merubah kehidupan menjadi yang memiliki seni, bahkan bisa saja yang membuat pintar. Jadi di sini Samuel masih sangat muda. Tuhan berfirman kepada Samuel. Itu sebabnya anak-anak itu ya mungkin kalau umur Samuel saat itu masih lebih muda dari Felix. Kalau Felix sudah kelas 5 ya. Nah, kalau Samuel itu mungkin belum sekolah dia, tapi dia sudah dengarkan firman. Itu Tuhan membiasakan Samuel itu supaya Samuel itu selalu memberi perhatian, pendengaran kepada firman Tuhan. Samuel pada saat itu belum untuk mendapatkan tugas, belum untuk mendapatkan pelayanan, tapi
Tuhan berfirman kepadanya. Jadi makanya tadi banyak orang yang beranggapan baik, sampai bayi-bayi dalam kandungan pun diperdengarkan musik karena diyakini bisa mempengaruhi ketenangan dari si bayi, bahkan bisa menimbulkan kreatif, mungkin nanti menjadi seniman, bahkan bisa diyakini menimbulkan kepintaran. Tetapi kita tidak akan melihat itu usaha manusia, pemikiran manusia. Namun yang kita perhatikan, Allah sendiri yang membiasakan semulai dari kecil supaya memberi perhatian pendengaran kepada firman Tuhan. Itu sebabnya kita sudah membaca di sini Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. 4. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Tuhan. Nah, jadi saya memperhatikan di sini Tuhan hanya masih melatih telinga dari Samuel mendengar. Itu sebabnya di dalam kitab Wahyu ini kita lihat kebahagiaan itu ada dalam 3 hal. Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah ia yang mendengar. Jadi ada berbahagialah ia yang membacakan ini, dan mereka yang mendengarkan. Makanya bisa saja yang muda itu, yang kecil itu belum bisa membaca, bisa saja, tapi mendengar bisa. Bahkan diyakini di dalam kandungan pun orang meyakini bayi itu sudah berfungsi untuk mendengar di luar. Makanya diperdengarkan hal-hal yang baik, musiklah yang menyenangkan. Karena salah satu kebahagiaan itu adalah mendengar. Dan 2 hal lagi, membacakan, dan yang satu lagi adalah melakukan. Menuruti, melakukan ataupun menuruti kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Itu sebabnya mendengarkan firman Tuhan di dalam awal kita mungkin masih di dalam suasana bahkan belum lahir baru. Nah, belum lahir baru, tetapi Tuhan memperdengarkan suaranya kepada kita, dan suara yang diperdengarkan adalah kasih Allah yang dilagukan bagaikan musik yang sangat merdu. Di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-16, basuhlah
bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Yang sangat lagi kita sangat perhatikan ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini yang harus kita sangat memperhatikan sebagai awal mendengarkan firman Tuhan. Ajakan menerima pengudusan oleh darah Yesus, ajakan meninggalkan kehidupan yang lama, ajakan untuk masuk dilahirkan kembali. Dan dilahirkan kembali itu sama dengan kita sudah memisahkan diri dari segala kekurangan-kekurangan. Jadi pendengaran firman pada awal, bahkan sebelum lahir baru. Di dalam suratan 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama mulai, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ini, saudara-saudaraku, kebaikan Tuhan harus mengalami buang segala kejahatan. Jadi firman Tuhan yang sangat indah, yang sangat baik, melebihi suasana musik dunia bagi bayi yang masih di dalam kandungan, supaya lahir mendapatkan suatu kesehatan, bahkan satu tabiat yang sangat baik. Firman Tuhan yang kita terima pada tahap pertama, dalam kita masih di dalam dosa, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi ada firman Tuhan bahkan sebelum lahir baru, masih di dalam dosa. Dan sesudah itu, sesudah dilahirkan baru, harus rindu firman Tuhan yang bagaikan air susu yang murni, yang rohani, yang membawa kepada pertumbuhan untuk beroleh keselamatan, siap bagi hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi di sini sudah ada satu tingkat firman yang masih belum lahir baru, ibaratnya masih dalam kandungan, itu harus meninggalkan semua kejahatan dan tipu muslihat. Setelah itu mau ditinggalkan itu dengan menerima penyucian darah Yesus,
dan ada penyerahan untuk hidup kudus, maka itu dia sudah lahir baru. Dan sesudah lahir baru ada lagi rindu firman yang murni, yang rohani, yang membawa pertumbuhan untuk keselamatan siap bagi hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi firman itu ada beberapa tingkat untuk tingkat kehidupan untuk siap bagi hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Wahyu pasal 1 mulai sampai Wahyu pasal yang ke-22 ini sudah bagi mereka yang sudah di dalam kerajaan sorga. Ya, tapi perlu harus mengalami peningkatan, bahkan penyempurnaan. Itu sebabnya di sini adalah yang banyak koreksi-koreksi dan hukuman untuk kita bisa memilih, jangan sampai terhukum. Inilah isi di dalam kitab Wahyu ini. Jadi bukan lagi dari awal bagaikan menginjil kepada orang-orang berdosa, tapi ini sudah masuk ke dalam yang ada di dalam Tuhan untuk semakin dimurnikan sampai tidak bercacat celah. Kalau di dalam pasal yang pertama ini sampai dengan selesai itu menunjukkan Yesus di dalam posisi bukan sebagaimana yang mati tersalib itu lagi, tapi Yesus yang sudah dibangkitkan, yang dimuliakan, yang penuh dengan kemuliaan, dan dia berhadapan dengan 7 jemaat itu. Itu dalam ayat yang ke-20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku. Ini Wahyu 1 ayat 20. Yang kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Jadi gembala jemaat dan jemaat itu, 7 gembala dan 7 sidang jemaat itu bukan lagi bagaikan firman ajakan awal penginjilan, tapi firman dalam kitab Wahyu ini adalah memperkenalkan Yesus yang maha besar, yang maha mulia, dan penyucian bagi jemaat-jemaat itu. Itu sebabnya saudara-saudaraku, firman yang terakhir yang kita akan terima, ya, tadi sudah ada firman awal, firman masa kanak-kanak, bahkan firman sebelum lahir ada, dan ini adalah firman sesudah masuk dalam kedewasaan. Saya mau ajak kita memperhatikan dalam kitab Matius pasal yang ke-25. Matius pasal 25 ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Adalah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Saya ulang, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Firman Tuhan yang terakhir adalah mempersiapkan mempelai. Jadi bukan lagi anak-anak, bukan lagi remaja, tapi sudah
adalah wanita yang dewasa menyongsong mempelai. Jadi kita sudah semakin melihat pendengaran firman di masa kecil. Ini yang tertulis. Kalau masih di dalam kandungan itu, saya hanya membuat itu keterangan yang sudah logis, bisa ditangkap pikiran oleh manusia. Tapi yang kita baca yang tertulis firman kepada masih di masa kanak-kanak. Selanjutnya firman bagi yang baru dilahirkan kembali, sudah lahir, ada kerinduan. Firman yang membawa pertumbuhan. Dan selanjutnya dalam Matius pasal 26, firman yang mempersiapkan seluruh persiapan. Kiranya Tuhan tolong kita mempersiapkan ini. Satu, tidak bercacat celah. Kedua, ada firman Tuhan yang menunjuk kepada minyak Roh Kudus dalam segala kelengkapan kuasanya, sehingga kita sudah benar-benar hidup berjalan dalam firman, di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga kita boleh bagaikan Ester di pemandangan Raja Ahasveros. Begitulah kita boleh berkenan dalam pemandangan Yesus Kristus. Kita sudah mempersiapkan seluruhnya. Itu sebabnya firman-firman yang kita dengar sekarang, kita harus mampu mendengar firman yang mempersiapkan. Seringkali firman yang mempersiapkan ini itu sangat tidak enak bagi keinginan daging manusia, karena kita dibawa sampai mengosongkan diri, sampai meniadakan keakuan. Yang ada hanya pikiran Kristus, dan yang ada hanyalah apa yang ada di dalam cara kehidupan Kristus. Ya, jadi pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus. Ini harus kita siap menerima firman yang mengarah sampai ke situ. Dan kerohanian kita tidak lagi kanak-kanak. Kerohanian kanak-kanak itu belum langsung mengasihi Tuhan melebihi segalanya. Kerohanian anak-anak itu walaupun dalam hubungannya kepada Tuhan, tapi hanya untuk mendapatkan perkara-perkara jasmani, perkara-perkara kebutuhan-kebutuhan dunia. Tapi di dalam kedewasaan rohani kita, yang sangat kita pentingkan adalah berkenan kepada Tuhan. Dan untuk berkenan kepada Tuhan, memang kita harus mampu menerima firman penyucian, firman mengosongkan diri, firman mematikan sampai kepada keakuan itu, sehingga kita memiliki pikiran, perasaan yang ada pada Kristus. Untuk itulah semoga Tuhan menolong kita, dan penyembahan kita adalah penyembahan yang bukan lagi kanak-kanak, tapi yang sudah memiliki pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus Kristus. Penyembahan yang demikian sangat dikehendaki oleh Tuhan. Itulah firman yang Tuhan berikan bagi kita, bukan lagi dalam keadaan masa kanak-kanak rohani, tapi firman yang diterima dalam masa kedewasaan,
bagaikan 5 anak darah yang pintar. Jadi itu memang tidak mengenakan bagi tubuh, tapi menyakitkan. Tapi itu sangat menyenangkan bagi rohani, sebab kita akan disambut masuk oleh mempelai laki-laki pria surga. Dia akan berkata, masuklah kepada atau ke dalam kerajaan yang disediakan bagimu. Berbeda dengan 5 yang bodoh itu. Kalau mereka toh datang, maka mereka akan ditolak. Nah, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-10, akan tetapi mereka, waktu mereka sedang pergi untuk membeli, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang pula gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Kiranya Tuhan menolong kita menerima firman yang walaupun ajakan masuk pintu sempit, menyangkal diri sampai bisa menjadi pelaku kehendak Tuhan yang mengarahkan kepada kesempurnaan. Dan walaupun kita rasa sakit memikul salib, tapi Tuhan mampukan kita supaya bagaikan 5 anak darah yang pintar siap masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang menghampiri Tuhan dengan sungguh. Kau yang terindah,